Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini di Masjid Mukhlisin Kampus 1 SMP Islam Ulunuha dalam agenda kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Sebelum Ustaz mulai, Ustaz mintakan semuanya pakai kopiahnya atau pecinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersandar. Yang ketiga, duduknya yang rapi, menghadap ke sini, jangan diluruskan kakinya ya, hadap ke sini semua. Yang keempat, pakai maskernya, protokol kesehatan. Yang kelima, siapkan buku dan alat tulis. Siapkan buku dan alat tulisnya. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak ada interaksi di antara sesama. Semua fokus untuk mengikuti materi yang Ustaz sampaikan. Baik. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada para penuntut ilmu, siswa baru SMP Islam Ulunuha di sekolah yang kita cintai ini. Ya, mungkin antum sebelumnya ada yang dari ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, ada yang dari sekolah dasar. Sekarang antum sudah naik level. Ya, berarti kalau kita urutkan dari jenjang pendidikan, antum sudah berada pada level ketiga. Yang sebelumnya RATQ atau TK, kemudian SD atau MI, dan ketiga, di level ketiga antum berada di SMP atau madrasah sanawiyah. Tapi kalau di sini kita sekolah menengah pertama. Jadi antum sudah semakin dewasa. Artinya harus bertambahlah semangat untuk menuntut ilmunya, semangat belajarnya di sekolah yang kita cintai ini. Sebelumnya ya, tak kenal maka kenalan ya, tak kenal maka kenalan atau tak kenal maka ta'aruf. Ustaz memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama Ustaz Robi Ulfan. Ustaz diamanahkan untuk mengurusi bagian kurikulum, ya, menanggung-jawabi bagian kurikulum di SMP Islam Ulunuha. Terkait mata pelajaran, terkait susunan bukunya nantinya, itu ke bagian kurikulum. Kemudian setelah kenalan dengan Ustadz ya, kita kenalan dengan SMP Islam Ulunuha dulu. Ya, biar antum tahu. Jadi setelah kita kenalan, disitulah baru tumbuh cinta.
nantinya. Jadi SMP Islam Ulun Nuha ini anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintaikan Allah, kita berdiri dari tahun 2009. Ya. Dan SMP sesuai dengan namanya SMP, maka kita di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan. Kita tidak di bawah Departemen Agama, kita di bawah Dinas Pendidikan Kota Medan. Jadi, apa tujuan awalnya dibangun atau didirikanlah SMP Islam Ulun Nuha ini? Yang pertama, untuk menampung aspirasi para orang tua yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya dari tingkat SD. Maka dibangunlah sekolah ini, SMP Islam Ulun Nuha. Kemudian, apa tujuan berikutnya? Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan dakwah sunnah ini adalah apa? Mentarbiyah dan mentasfiyah. Jadi, antum nantinya di SMP Islam Ulun Nuha ini akan ditarbiyah, dididik, ya, dididik bagaimana kita menjalankan agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, yang berikutnya mentasfiyah. Mentasfiyah artinya memurnikan, ya, memurnikan agama kita dari segala bentuk noda, ya, noda syirik, ya, khurafat, maksiat. Begitu juga amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan utama, itulah alasan utama didirikannya sekolah kita ini. Jadi bagaimana mendidik anak-anak generasi muda Islam yang berjalan di atas sunnah Rasulullah, baik agamanya, baik akhlaknya, baik ilmunya. Berikutnya, kita punya slogan, ini diingat dan dicatat. SMP Islam Ulun Nuha punya slogan, dan antum harus camkan ini. Ini slogan kita dan menjadi, ya, motivasi untuk kemana arah langkah kita juga ke depan. Jadi slogan kita, anak-anak Ustaz, SMP Islam Ulun Nuha cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Sudah tahu? Kalau belum tahu dicatat, ya, biar ingat. Karena ilmu itu binatang buruan. Binatang buruan itu harus diikat. Diikat dengan apa? Dicatat. Karena kemampuan kita itu terbatas. Ini kedepannya seperti itu, anak-anak Ustaz. Jadi kedepannya catat. Gak bisa kita hanya menghafal. Oh Ustaz, anak hafal Ustaz di luar kepala. Gak bisa, gak jaminan. Dicatat. Jadi slogan kita apa? Antum? Ustaz ulangi. Cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Iya, cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Antum enggak catat? Jadi mana materi-materi yang penting, ya, catat langsung, tanpa menunggu instruksi harus catat, jangan, catat aja langsung. Jadi kita punya slogan cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Ini luar biasa, anak-anak Ustaz. Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin, ya. Semoga Allah mudahkan, kita ingin membentuk generasi Islam itu yang cerdas berpikir. Jadi anak-anak Ulun Nuha harus cerdas, kritis, ya, dan berakhlak mulia. Karena ilmu yang antum dapatkan nantinya itu akan tampak kepada kepribadian antum. Antum di sini akan diajarkan bagaimana nanti akidah, ya, akidah, kemudian fikih, adab, maka diamalkan. Di situ akan nampak kepada akhlak antum nanti. Harus ada perubahan di akhlak kita. Yang sudah baik dipertahankan, yang belum terus dipelajari, diperbaiki. Jadi anak Ulun Nuha, ya, dikenal dengan akhlaknya yang bagus, yang mulia, ramah, murah senyum, sopan. Duduknya jangan ada interaksi, fokus ke sini.
Jadi tunjukkan akhlak kita, ya, cerdas berpikir dan berakhlak mulia, itu slogan kita. Jangan lupa ya, diingat ya, anak Ustaz ya. Yang paling belakang apa slogan kita? Taib, afwan Ustaz belum kenal nama antum, insyaallah nanti sedikit demi sedikit ya. Kami akan mengenali nama-nama antum. Kemudian kita punya kurikulum ya, kurikulum khusus SMP Islam Lunuha. 70% agama, 70% mata pelajaran agama dan 30% mata pelajaran umum. Jadi muatan kurikulum agama itu lebih besar porsinya di SMP Islam Lunuha. Tidak seperti sekolah umum yang lain atau sekolah yang lain. Yang di bawah dinas ya, yang di bawah dinas. Kalau di bawah Depak, di bawah Departemen Agama itu banyak yang muatan agamanya besar. Tapi kalau di bawah Dinas Pendidikan, kita punya kurikulum khusus 70% mata pelajaran agama dan 30% umum. Kita punya program unggulan juga. Yang pertama tahfiz. Catat sebelum, enggak perlu Ustaz bilang, yang perlu catat ya. Jadi kita punya program unggulan yang pertama tahfiz. Jadi anak Ustaz, tahfiz kita jadikan program unggulan ya, dan kita punya target sebanyak 8 juz selama 3 tahun antum di SMP Islam Lunuha. Ingat itu, dicatat ya, punya target, karena belajar itu harus punya target 8 juz. Jadi kemudian program unggulan kita yang kedua itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi mulai saat ini anak-anak Ustaz, mulai sekarang ini antum akan harus tumbuhkan kecintaan antum kepada Al-Qur'an dan bahasa Arab. Al-Qur'an merupakan firman Allah. Ya. Bahasa Arab merupakan bahasa agama kita. Dan Al-Qur'an juga diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi mulai dari ini, setelah antum ketahui ini program unggulan kita, ya. Oleh karena itu antum harus mulai mencintai Al-Qur'an dan bahasa Arab. Karena kita keseharian di SMP Islam Lunuha ini menghafal bahasa Arab. Kita akan biasakan. Jadi dari sekarang antum harus tumbuhkan kecintaan. Kemudian bagaimana dengan yang umum? Yang mata pelajaran umum kita punya target yaitu lulus ujian nasional dengan nilai yang baik. Jadi nggak kalah, jadi nggak usah khawatir, kita nggak kalah insya Allah dengan sekolah-sekolah di luar sana. Kita juga punya target umum, walaupun kurikulum kita mayoritas dihuni oleh mata pelajaran agama, tapi tetap kita punya target juga untuk mata pelajaran umum, yaitu lulus ujian nasional dengan nilai yang baik. Semua fokus ke depan. Kemudian waktu belajar ya. Waktu belajar kita anak-anak Ustaz, kalau kita berbicara waktu belajar normal, itu setiap harinya dari Senin sampai Sabtu kita masuk pukul 7:10. 7:10 Itu masuknya. Antum harus hadir di sini 7:10. Nah, itu antum setelah tahu hari ini harus dipersiapkan. Yang rumahnya jauh harus mengeluarkan perjuangan yang ekstra, bangun lebih awal, persiapkan berangkat. Untuk pulangnya Senin sampai Kamis kita pulangnya pukul 15:30. Senin sampai Kamis. Kalau tadi kan datangnya setiap harinya jam 7:10, kalau pulangnya 15:30. Tapi begitupun bagi anak-anak kami yang laki-laki atau yang ikhwan, kita sholat berjamaah asar dulu di sini baru pulang. Itu Senin sampai Kamis. Kemudian di hari Jumat kita pulangnya pukul 15:00 dan di hari Sabtu kita pulang pukulnya 10:10 WIB. Nah, lebih awal. Di hari Sabtu kita pulang lebih awal. Jadi antum bisa berkumpul bersama abi, umi, ya, adik di rumah di hari Sabtu. Kita pulang lebih awal, bisa istirahat lebih cepat, ya. Karena di hari Minggu sudah mulai belajar kembali, persiapan untuk pelajaran di hari Senin. Kemudian anak Ustaz, terkhusus pembelajaran kita pada masa ini itu adalah pembelajaran PTMT namanya. Ada yang sudah tahu PTMT? Ada yang tahu?
pembelajaran tatap muka terbatas. Apa bedanya saat kalau masuknya sama 7:10 kita harus sudah hadir di sekolah. Kemudian pulangnya yang berbeda. Jadi pulangnya Senin sampai Kamis itu 11.55. Jumat itu lebih kurang, Jumat Sabtu lebih kurang pukul 10 atau 9 sudah pulang. Lebih kurang, ya. Jadi hanya setengah hari kita pembelajaran pada masa new normal karena masih terbatas, nggak bisa semuanya masuk. Bagaimana teknisnya saat? Perhatikan teknisnya. Ini 7C sama 7D kan? Dengarkan semua teknisnya biar nanti tidak ada lagi yang bingung terkait teknis pembelajaran kita. Walaupun nantinya pembelajaran ini nanti kita mulai di tanggal 26. Ya, tanggal 26 kita baru belajar yang pembelajaran PTMT ini. Jadi anak Ustaz, kelas 7C itu akan terbagi menjadi 2 gelombang. Terbagi menjadi 2 gelombang. Ada 7C1, ada 7C2. 7C1 pada hari Senin, Rabu dan Jumat dia hadir ke sekolah. Hadir ke sekolah. Ustaz ulangi. 7C1 di hari Senin, Rabu, Jumat hadir ke sekolah. Bagaimana dengan 7C2 pada hari Senin, Rabu, Jumat? 7C1 pada hari Senin, Rabu, Jumat masuk ke sekolah. Bagaimana dengan 7C2 pada hari Senin, Rabu, Jumat? Pada hari yang sama tadi, yaitu belajar daring di rumah. Jadi anak Ustaz, 7C1 ketika belajar itu akan direkam, itu akan divideokan ya oleh tim kita nantinya, dan video pembelajaran itu akan dikirim untuk dapat ditonton oleh atau diikuti oleh anak-anak 7C2. Paham? Jadi Senin, Rabu, Jumat itu 7C1 masuk, 7C2 belajar di rumah. Bergantian Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu siapa berarti yang masuk? 7C2. 7C2 yang hadir ke sekolah. Sementara 7C1 gantian belajar daring. Begitulah teknis pembelajaran PTMT kita. Jadi nggak boleh, kita harus taati protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Nggak boleh itu satu kelas full. Kita paruh 2. Makanya ada SIP, ada C1, C2. Hal fahim tuh? Sampai sini paham? Paham ya? Begitu juga dengan 7D ya. Begitu juga dengan 7D. Ketika Senin, Rabu, Jumat 7D1 itu masuk. 7D1 masuk, 7D2 tetap stay at home, di rumah, daring. Gantian Selasa, Kamis, Sabtu 7D2 yang masuk, 7D1 daring di rumah. Jadi kalau bisa kita katakan ini full 1 minggu belajar. Kita nggak belajar seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Seminggu full belajar. Bedanya ada yang hadir ke sekolah, ada yang di rumah. Ya, oke. Next, kemudian terkait dengan struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum kita anak-anak Ustadz. Jadi setiap paginya nanti dari Senin sampai Sabtu antum harus mengikuti kegiatan pagi. Tadi harus hadir ke sekolah jam berapa Ustadz bilang tadi? 7:10, 7:15 kita sudah masuk kegiatan pagi namanya. Apa saat materi kegiatan pagi? Kegiatan pagi itu akan diisi materi akidah, fikih dan akhlak. Bergantian. Misalkan Senin, Kamis akidah, Selasa, Jumat fikih, Rabu, Sabtu akhlak. Dan itu durasinya hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Berarti dari pukul 7:15 sampai 7:30. Itulah kegiatan pagi kita. Jadi nanti akan disampaikan materi-materi praktis. Akidahnya praktis. Insyaallah enak dicerna insyaallah. Ya, kemudian fikihnya juga fikih praktis, akidahnya ya seperti ya di mana Allah, kita akan pelajari di situ. Kemudian fikihnya bagaimana antum bersuci, sholat, ya. Kemudian akhlaknya yaitu hadis-hadis tentang akhlak, ya.
bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada guru, adab kepada teman. Setelah kegiatan pagi, maka 7.30 kita akan mulai tahfiz setiap harinya, Senin sampai Sabtu. Dan perlu dicatat, tahfiz ini 12 jam pelajaran per pekan. Jadi tahfiz itu muatannya 12 jam pelajaran per pekan, karena satu harinya 2 jam. Kemudian setelah itu bahasa Arab 16 jam per pekan. 16 jam per pekan. Dan terakhir adalah mata pelajaran umum, yaitu sebanyak 22 jam per pekan. Pelajaran umum udah tahu ya? Apa aja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, pendidikan jasmani, prakarya, IPS, PKN, seni budaya. Tapi untuk 3 pelajaran ini kita nggak pelajari di kelas, nanti kita modulkan saja. Modul itu maksudnya nanti antum akan diberikan materi ketika persiapan mau ujian saja. Karena kita sudah banyak materinya. Tadi bahasa Arabnya sudah 16 jam, tahfiznya sudah 12 jam, umumnya 22 jam. Tapi untuk 3 pelajaran tadi, apa aja tadi? PKN, IPS sama seni budaya, itu akan dimodulkan. Jadi antum cukup nanti akan dibagi materi ketika persiapan mau ujian. Dia nggak dipelajari di kelas. Paham ya? Jadi antum fokus saja, antum fokus ke tahfiz, fokus ke bahasa Arab, dan fokus ke mata pelajaran umum yang tadi. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, penjas, prakarya. 6 aja dia. 6 aja mata pelajaran umum yang akan masuk kelas. Kemudian anak Ustaz, jadi totalnya anak Ustaz, totalnya itu jumlahnya 50 jam. Dalam 1 minggu SMP Islam Nuha, total mata pelajaran atau total jam pelajarannya sebanyak 50 jam pelajaran per pekan. Dan masuklah di situ tahfiz, bahasa Arab, dan mata pelajaran umum. Kemudian untuk materi kegiatan pagi tadi, apa aja tadi kegiatan pagi? Coba sebutkan. Kegiatan pagi materinya apa aja? Akhlak, akidah, fikih. Ini akan tetap kita ujiankan. Kita ambil nilainya dan masuk ke dalam nilai rapor. Jadi nanti di nilai rapor antum itu, mata pelajaran agama itu akan muncul akidah, fikih, akhlak, ya, itu akan muncul. Mata pelajaran bahasa Arabnya, bahasa Arab, mata pelajaran umumnya yang lain, itu akan muncul. Tahfiz juga muncul. Jadi ingat, kegiatan pagi yang antum ikuti setiap harinya selama 15 menit itu, tadi dari Senin sampai Sabtu, itu akan tetap diujikan di ujian kita. Sebagai informasi, ujian kita ada namanya ujian tahfiz. Tadi target tahfiz berapa juz tadi? 8. Antum harus bisa bagi terus. Jadi tahun pertama kelas 7 antum upayakan tercapai 3 juz. Tahun kedua kelas 8 tercapai 3 juz. Baru tahun ketiga kelas 9 cukup 2 juz. Jadi totalnya 8 juz. Tadi kembali ke jenis ujian tadi, ada ujian tahfiz. Ujian tahfiz itu akan diujikan setiap semester. Setiap semester diujikan. Kemudian kita ada juga ujian PTS. Apa itu PTS? Iya, penilaian tengah semester. Di PTS ini tahfiz nggak diuji. Yang diujikan tahfiz hanya diujikan pada apa tadi? Semester. PTS nggak diujikan tahfiz, tapi PTS diujikan yang lainnya. Bahasa Arab, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, termasuk yang dimodulkan, diujikan juga di PTS. Ya, yang kegiatan pagi pun diujikan, tapi tahfiz tidak. Kemudian ada namanya PAS. Apa itu PAS? Penilaian akhir semester. Di PAS inilah baru ada ujian apa tadi? Tahfiz akhir semester. Ada namanya PAT, penilaian akhir tahun. Di sini juga ada tahfiz. Jadi anak Ustadz, kalau dulu kita kenalnya ada namanya ujian semester 1, ujian semester 2, ya kan? Sekarang namanya udah lain.
Karena kita kurikulum 2013, digantilah redaksinya, sekarang namanya PAS sama PAT. PAS itu penilaian akhir semester untuk semester 1. PAT itu namanya penilaian akhir tahun untuk semester 2. Di PAS dan di PAT itulah akan diujikan tahfiz. Paham ya? Oke. Terus muncul pertanyaan. Ustaz, kira-kira ada nggak triknya ya untuk bisa belajar dengan efektif di SMP Islam Ulun Nuha ini? Dengan antum udah dengar tadi dengan segudang susunan struktur kurikulum kita ya, 50 jam per pekan. Bagaimana strateginya? Oke, boleh dicatat. Yang pertama, antum harus buat jadwal harian. Ya, mulai sekarang harus tertata dengan rapi jadwal hariannya. Jam berapa harus bangun, jam berapa nantinya harus belajar, ya. Jadi buat jadwal harian, harus dibuat. Kalau bisa antum printkan besar, tempelkan di dinding kamar. Jam segini anak ngapain ya? Oh, udah harus bangun misalkan. Udah harus belajar. Nanti kalau mau tidur, hidupkan alarmnya. Anak harus bangun pukul 4.30 atau pukul 4 pagi, setel alarm. Harus tertata dari sekarang. Ini kita masih mulai, masih awal. Antum baru masuk kelas 7. Tapi dari sekarang harus tertata rapi jadwal antum, jadwal harian. Ya? Jadi buat jadwalnya. Jadwal harian harus dibuat. Jam berapa bangun pagi, jam berapa bersiap-siap mau ke sekolah, jam berapa mengulang pelajaran, jam berapa mengulang hafalan. Yang kedua, wajib mengulang pelajaran dan hafalan setiap harinya. Harus. Anak Ulun Nuha harus belajar setiap hari. Harus mengulang pelajaran setiap harinya. Ada kabar baik bagi antum. Di Ulun Nuha kita tiadakan PR. Enggak tuh kan? Ada yang selebrasi. Itu menunjukkan apa? Dengan tidak adanya PR, betul-betul waktu antum itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengulang hafalan dan mengulang pelajaran. Kita tiadakan PR. Antum sudah cukup lelah dari sini sampai sore. Ya, Senin sampai Kamis itu antum sampai asar di sini. Sepulang sekolah maka rehatkan dulu badan sejenak. Rehatkan sejenak, mandi kan. Malam gas lagi. Tapi gasnya bukan PR. Kita nggak ada PR di sini. Enak nggak kalau nggak ada PR? Enak. Tapi Ustadz khawatirnya kalau nggak ada PR nggak belajar. Antum bisa yakinkan Ustadz? Kira-kira Ustadz walaupun nggak ada PR belajar Ustadz? Bisa ya? Tetap belajar ya? Karena ada anggapan seperti itu. Kalau nggak ada PR nggak belajar. Ini salah. Belajar itu nggak harus tunggu ada PR. Jadi antum ulang-ulangi pelajaran. Enak kan? Pulang ke rumah istirahatkan dulu badan. Istirahatkan dulu badan, kemudian malam habis maghrib sudah bisa digas. Dan anak Ulun Nuha kalau bisa bangunnya tidak setelah subuh. Itu dia. Karena pagi itu bisa untuk menghafal. Sebelum subuh udah disetel. Antum bisa tidur lebih awal. Karena PR nggak ada, hanya mengulang pelajaran. Tapi jangan nggak belajar. Bisa? Oke, insyaallah. Terus perhatikan roster. Roster betul-betul diperhatikan. Ustaz nggak mau anak Ulun Nuha itu besok ketika sekolah nggak bawa buku matematika. Padahal ada pelajaran matematika. Nggak bawa buku bahasa Arab. Padahal ada pelajaran bahasa Arab pada hari itu. Ini bukan anak Ulun Nuha. Nggak mau Ustaz seperti ini. Kami nggak mau seperti ini. Harus rapi. Makanya tadi Ustaz bilang, kalau jadwalnya sudah rapi, tersusun rapi, antum belajar pun ada waktunya. Ingat, oh ya besok pelajaran apa? Tengok roster bagus-bagus. Besok pelajaran ini. Oh, disiapkan langsung. Ya, jangan lagi nggak kelihatan rosternya. Fokus lihat roster besok apa. Pelajari di malam harinya. Kemudian persiapkan kelengkapan belajar. Apa saja kelengkapan belajar anak-anak Ulun Nuha? Buku pegangan, buku paket ya. Ini buku pegangan nama kita sebutlah. Buku catatan.
buku latihan. Nah, jadi buku antum sediakan harus 2. Kalau buku pegangan itu dari sekolah nanti kan. Nah, itu kita yang bagi nanti dari sekolah. Tapi buku yang antum siapkan 2. Jangan dicampur buku catatan buku latihan. Sampul bagus-bagus. Beda buku catatan, beda buku latihan. Kemudian alat tulis. Ustaz nggak mau ketika belajar nanti pinjam sana, pinjam kanan, pinjam kiri. Lengkap. Setiap siswa harus punya ballpoint, pensil, penggaris, penghapus. Penghapus sama stip sama. Tapi nggak pakai tip X. Kita nggak usah pakai tip X. Jorok. Nanti kalau salah cukup dicoret rapi. Ya, kita biasakan. Kita nggak pakai tip X. Nanti kena baju, kena meja, jorok. Bisa ya? Jadi inilah kelengkapan yang antum harus siapkan. Buku harus lengkap, alat tulis harus lengkap. Taib? Dan terakhir Ustaz mau ingatkan sama antum. Musuh terbesar anak-anak Ulunuha dari tahun ke tahun adalah apa musuh terbesarnya? Apa itu? HP. Kalau antum sudah mengikrarkan menjadi anak Ulunuha, katakan tidak pada HP. Ustaz tanyalah, apalah kebutuhan antum dengan HP saat ini? Antum belum kerja, belum ada kebutuhan apa-apa untuk menghubungi orang tua. Nantinya kalau di sekolah kita fasilitasi, nanti kita pinjamkan HP. Jadi Ustaz nggak inginkan anak-anak Ulunuha pegang Android, virus. Dan itu adalah virus terbesar bagi antum di masa-masa belajar antum saat ini. Antum usia-usia belajar ini, itu nggak boleh memegang HP, karena kita belum ada kebutuhan di situ, ya kan? Betul kan? Kalau Ustadz wajar, Ustadz memang ada kebutuhan di sini. Apakah nanti mendapatkan instruksi dari pimpinan, ya kan? Mengirim pengumuman, informasi, materi. Tapi kalau antum tidak, saat ini antum belum butuh dengan HP, dan nggak perlu anak-anak Ulunuha pegang HP dulu. Jadi bukan kebiasaan anak Ulunuha itu update status, chattingan, itu nggak anak Ulunuha. Antum harus singkirkan itu agar antum bisa mencapai target belajar antum. Itu virus, saya rasa itu lebih berbahaya dari corona. Corona konsekuensinya apa? Mati. Tapi kalau HP bisa tergadaikan akidah antum, anak Ustaz, dengan game-game, dengan segala bentuk game. Dan itu untuk menghancurkan generasi muda Islam. Hati-hati antum. Tinggalkan itu. Ketika antum mengikrarkan masuk ke Ulunuha, kalau bisa, kalau ada orang tua nanti yang menawarkan, Mak, Abi, Umi, Ana tidak diizinkan pakai HP oleh guru. Sampaikan bagus-bagus sampaikannya ya. Harus dengan hikmah sampaikannya. Abi, Umi, Afwan, Ana enggak boleh pegang HP, kata ustadznya. Biar Ana fokus belajar menghafal Al-Qur'an. Bisa? Bisa. Ustadz enggak mau anak Ulunuha ternodai dengan HP, sosial media. Fokus belajar agar tercapai cita-cita antum. Bisa ya? Yakin Ustaz bisa. Karena antum belum butuh saat ini. Nanti ketika antum sudah dewasa, paling enggak kuliah nanti, sudah mulai, atau kuliah keluar kota ataupun sudah kerja, itu baru butuh. Saat ini belum. Fokus belajar aja antum. Ya, fokus dengan Al-Qur'an, fokus dengan pelajaran. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, Ustaz hanya dikasih waktu sampai pukul 11.30. Ingat kembali tadi ya, jangan lupa slogan kita, jangan lupa. Slogan kita jangan lupa. Teknis pembelajaran kita jangan lupa. Ya. Kemudian ada yang mau tanya enggak? Ustaz kasih waktu 5 menit lah. Silakan sampaikan aja. Biar kita jawab. Biar jelas semua, ayo. Silakan, Ustaz kasih waktu 5 menit. Silakan.
Tadi ya gitu, Masya Allah. Buku paket nanti ketika di akhir MPLS ya, di akhir MPLS atau nanti di pertemuan kita nanti ba'da Idul Adha. Ya. Ada lagi yang lain? Yang lain ya silakan. Sekolah normal yang pulang sore. Nah, itu kita doakanlah bersama semoga Allah angkat wabah ini kan. Itu sampai kita tunggu nanti kebijakan dari pemerintah, sudah memang Medan itu bebas ya, insyaallah ya. Dari wabah ini kita akan kembali normal. Ya, antum doakanlah ya, anak-anak soleh doanya insyaallah makbul. Ya kan? Ada lagi? Yang lain? Pembelajaran PTMT kita mulai hari Senin ya, 26 Juni. Nanti akan ada informasinya. Antum semuanya sudah masuk grup? Sudah? Ada di grup WA orang tua. Ustaz enggak minta nomor WA antum karena antum belum butuh. WA orang tua. Udah ya? Nanti coba pastikan ke orang tuanya apakah antum sudah masuk grup atau belum. Ya? Karena informasi kita akan share di situ. Ada lagi? Masih ada waktu 3 menit lagi. Siapa mau tanya? Jangan sungkan-sungkan. Ingat, anak ulun harus cerdas dan kritis, berani. Kalau benar harus berani. Ya, kecuali berbuat hal yang tidak baik, itu enggak boleh. Tertinggalkan. Ada yang mau tanya? Enggak ada? Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sebagai penutup, Ustaz doakan antum semoga menjadi anak yang soleh, penyejuk mata dan hati kedua orang tua, menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi para pembuka pintu-pintu kebaikan. Ya, ini doa kita, doa kami untuk antum. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.